Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Hairunisa di mata kuliah ET 2200 Medan Elektromagnetik 1 di minggu ke-14. Materi yang kita bahas kali ini adalah mengenai metode numerik. Di bab 4 ini akan dibahas dua jenis metode numerik, yaitu Finite Difference Method atau FDM dan Method of Moment yang disingkat MOM. Kita akan memulai pembahasan dengan video mengenai konsep dari FDM. Baiklah, agar lebih jelas, mari kita saksikan video berikut ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari persamaan untuk memecahkan segala persoalan elektromagnetik dengan menggunakan FDM. Untuk itu mari kita perhatikan, terlihat pada slide terdapat sebuah grafik dengan sumbu mendatar adalah sumbu X dan sumbu yang vertikal adalah nilai potensial. Jika kita memiliki grafik yang berwarna hijau seperti ini, pada posisi X sama dengan X0, besarnya potensial kita nyatakan dengan V2. Pada saat X sama dengan X0 dikurangi H, besarnya potensial adalah V1, dan pada saat X sama dengan X0 ditambah H, nilai potensial dinyatakan dengan V3. Turunan potensial terhadap X disebut sebagai laju perubahan potensial terhadap jarak X. Sekarang kita akan melihat bahwa untuk menentukan laju perubahan potensial terhadap arah X, ada 3 metode yang bisa digunakan. Metode yang pertama adalah Forward Difference Method, di mana laju perubahan potensial terhadap arah X di titik X0 sama dengan V3 dikurangi V2 dibagi H. Ada pula yang disebut dengan Backward Difference Method, di mana laju perubahan potensial terhadap arah X pada titik X0 adalah V2 dikurangi V1 dibagi H. Dan yang ketiga, ada metode yang disebut dengan Central Difference Method, di mana Central Difference Method ini adalah laju perubahan potensial terhadap arah X di titik X0 adalah V3 dikurangi V1 dibagi dengan jarak antara V1 dan V3 adalah 2H. Selanjutnya kita akan melihat mana yang kita pilih, apakah metode forward, backward, atau central. Untuk itu, sekarang mari kita perhatikan ekspansi dari Taylor untuk persamaan yang saya tampilkan di sini. Di sini diketahui berdasarkan dari Taylor bahwa besarnya potensial di titik X0 tambah H sama dengan potensial di titik X0 ditambah H dikalikan dengan laju perubahan potensial terhadap arah X pada titik X0 ditambah orde-orde yang lebih tinggi. Di mana dari persamaan ini kita bisa menghitung bahwa laju perubahan potensial terhadap X di titik X0 sama dengan potensial di titik X0 tambah H dikurangi potensial di titik X0 dibagi dengan H, dikurangi, kalau Anda lihat di sini, H kuadrat dibagi 2 faktorial dikalikan dengan turunan 2 kali dari potensial. Dan selanjutnya, dimana kalau kita lihat, bagian ini identik dengan Forward Difference Method, yaitu V3 kurangi V2 dibagi H, sedangkan bagian yang ini identik dengan error. Sekarang kita akan menghitung dengan deret Taylor besarnya potensial di titik X0 kurang H, di mana potensial di titik X0 kurang H sama dengan potensial di titik X0 dikurangi yang seperti Anda lihat pada slide. Dari persamaan ini, bisa kita turunkan bahwa laju perubahan potensial terhadap X di titik X0 sama dengan potensial di titik X0 dikurangi potensial di titik X0 kurang H dibagi dengan H, ditambah dengan H kuadrat dibagi 2 faktorial dikalikan turunan 2 kali terhadap potensial, dan juga dikurangi dan atau ditambah dengan orde-orde turunan yang lebih tinggi. Jika kita perhatikan persamaan ini, maka akan kita dapatkan bahwa bagian ini identik dengan Backward Difference Method, yaitu V2 dikurangi V1 dibagi H, sedangkan bagian yang ini identik dengan error.
Sekarang kita akan melihat bagaimana dengan error pada central difference method. Ini adalah deret Taylor untuk bagian pertama, ini adalah deret Taylor untuk bagian kedua. Jika kita melakukan pengurangan, maka akan kita dapatkan bahwa potensial di titik X0 tambah H dikurangi potensial di titik X0 kurang H sama dengan 2 kali H dikalikan laju perubahan potensial terhadap X di titik X0 ditambah orde-orde turunan yang lebih tinggi. Dari sini akan kita hitung bahwa laju perubahan potensial terhadap X di titik X0 sama dengan potensial di titik X0 tambah H dikurangi potensial di titik X0 kurang H dibagi 2H dikurangi dengan seperti yang bisa Anda lihat di slide, di mana bagian ini identik dengan central difference method dan bagian yang ini identik dengan error pada central difference method. Berdasarkan keterangan tadi, maka untuk metode forward difference method, kita memiliki persamaan seperti ini dengan error adalah bagian yang saya lingkari ini. Untuk backward, persamaannya adalah seperti yang kita lihat pada slide, dengan ini adalah bagian errornya, di mana error dari forward dan backward method itu besarnya sama, hanya tandanya yang berbeda. Sedangkan untuk central difference method, ternyata kalau kita lihat, errornya lebih kecil dibandingkan dengan metode forward maupun backward, sehingga turunan yang kita gunakan adalah metode central difference method. Langkah berikutnya adalah kita cari turunan orde 2 dengan menggunakan central difference method. Turunan orde 2 ini harus kita cari karena pada dasarnya FDM menggunakan persamaan Laplace dan Poisson, dan pada persamaan Laplace dan Poisson ini terdapat operator Laplacian yang di dalamnya terdapat turunan 2 kali. Sekarang kita akan melihat bahwa turunan 2 kali dari potensial terhadap X kuadrat di titik X0 adalah turunan 1 kali potensial di titik X0 ditambah H per 2 dikurangi turunan 1 kali di titik X0 dikurangi H-2 dibagi dengan H. Kalau kita lihat, turunan 1 kali dari potensial di titik X0 plus H per 2, kita lihat di sini ini adalah titiknya, berarti pada dasarnya sama dengan potensial di titik 3, V3 dikurangi V2 dibagi dengan H. Sedangkan turunan 1 kali di titik X0 min H per 2, atau kita lihat titik yang biru ini, berarti bisa kita nyatakan sebagai V2 dikurangi V1 dibagi H, sehingga turunan 2 kali dari potensial terhadap X kuadrat adalah V3 ditambah V1 dikurangi 2V2 dibagi dengan H kuadrat. Selanjutnya, mari kita lihat operator Laplacian dan bagaimana penerapan FDM pada operator Laplacian ini. Operator Laplacian mengatakan bahwa del kuadrat potensial sama dengan minus rho v per epsilon, di mana untuk sistem koordinat Kartesian, operator Laplacian dari potensial adalah turunan 2 kali potensial terhadap X kuadrat, ditambah turunan 2 kali potensial terhadap Y kuadrat, ditambah turunan 2 kali potensial terhadap Z kuadrat. Untuk benda-benda yang hanya 2 dimensi, maka bisa kita katakan bahwa operator Laplacian dari potensial adalah turunan 2 kali potensial terhadap X kuadrat ditambah turunan 2 kali potensial terhadap Y kuadrat. Jika kita memiliki gambar sebagai berikut, di mana kita memiliki titik V2, V0, V1, di mana jarak antara V1 dan V0 maupun V0 dan V2 adalah H1, maka turunan 2 kali dari potensial terhadap X kuadrat adalah V1 ditambah V2 dikurangi 2V0 dibagi dengan H1 kuadrat. Sekarang, selain titik V2 dan V1, ternyata kita juga memiliki V3 dan V4, di mana jarak antara V3 ke V0 adalah H2, begitu pula jarak antara V4 ke V0 adalah H2, maka turunan 2 kali dari potensial terhadap Y kuadrat adalah V3
ditambah V4 dikurangi 2V0 dibagi dengan H2 kuadrat. Yang artinya, operator Laplacian dari V adalah turunan 2 kali terhadap X kuadrat ditambah turunan 2 kali terhadap Y kuadrat. Untuk kasus di mana H1 sama dengan H2 sama dengan H, maka operator Laplacian dari potensial adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4 dikurangi potensial di titik pengamatan dibagi dengan H kuadrat. Dari video tadi, kita telah mengetahui bahwa pada FDM ini kita membutuhkan turunan orde 2 karena pada dasarnya FDM ini merupakan pengembangan dari persamaan Laplace dan Poisson. Untuk video berikutnya, kita akan melihat contoh soal untuk menghitung distribusi potensial dengan menggunakan FDM. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.